Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليك يا رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بالخير. Puja dan puji syukur kita kepada Allah yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita. Bisa kita hadir duduk di majlis yang mulia ini melaksanakan kajian rutin kita. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian fikih kita. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah. Kita digolongkan kepada hamba yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang fikih daripada fikih mazhab, khusus daripada mazhabnya Imam Syafi'i. Cuman di dalamnya nanti akan kita muqaranahkan, akan kita bahas juga dengan mazhab-mazhab yang lain. Pas pembahasan kita hari ini masuk kepada masalah tayammum. Babut tayammum, tentang masalah tayammum. Masalah tayammum ni kadang kita menganggap sepele kadang. Tayammum ni bagian daripada ganti daripada wuduk. Kalau wuduk kita dengan memakai air, tayammum ni dengan memakai debu. Cuman apakah sama ketika kita memakai air dan memakai debu anggota tubuh yang akan kita sapu atau akan kita basuh? Akan kita kaji. Tayammum itu apa yang sebenarnya tayammum? Dan kadang orang kita sedikit saja uzur, tayammum sajalah. Kadang sedikit dia tak dibolehkan memakai air, langsung tayammum saja. Apa itu tayammum? Syar'an isalut turabu ilal wajhi wal yadaini. Menyampaikan atau sampainya turab kan tanah ila wajhi wa yadaini, kepada wajah dan dua tangannya. Itulah yang dikatakan dengan tayammum. Turab. Turab ini apa turab? Tanah. Cuman apakah tanah itu langsung, atau tanah saja, atau tanah bercampur debu, atau tanah bercampur pasir, atau tanah maksud di situ debu? Ini banyak ini pendapat. Maka ada orang pendapat yang lain dalam mazhab yang lain membolehkan untuk bertayamum di dinding rumah. Dengan dalil Nabi pernah bertayamum dengan dinding rumah. Nabi ya betul, Nabi pernah. Tapi dinding rumah Nabi apa? Itu dulu kita kaji. Dinding rumah baginda Nabi bukan keramik seperti kita ini, bukan batu bata, tapi dinding rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanah yang ditempelkan atau tanah yang diolah atau yang macam mana sehingga dia keras, dia jadi dinding. Kalau di Sudan ada rumah di Sudan itu apa istilahnya saya lupa. Cuman dindingnya itu untuk melengketkan, untuk agar menyatukan dinding tadi itu dengan tanah yang dicampur dengan tai himar, tai keledai. Ada kotoran keledai itu
Diambil kotoran keledai itu, dicampur dengan tanah. Entah macam mana cara orang Sudan membuatnya tak tahu saya. Itu ditempelkan ke dinding rumah. Itu kuat itu. Walaupun kena air, tak ada masalah dia. Walaupun hujan apa segala macam, tidak cepat hancur dia. Kuat dia. Ternyata tai himar keledai ini mengandung lem yang hebat rupanya. Itu buktinya, itulah dinding jadi dinding rumah orang. Itu orang-orang yang miskin lah itu rumahnya. Ada juga orang-orang yang apa itu rumahnya karena agak sejuk kalau dinding rumah itu. Karena daerah sana kan panas. Daerah sana panas. Kalau tembok, kalau semen, panasnya itu menyerapnya. Sehingga kalau hari sudah malam, panasnya keluarnya. Maka kita kepanasan kadang di rumah. Kenapa? Karena di siang hari itu panas sangatlah dahsyat. Dan semen kita ini menyimpan panas. Menyimpan panas, ketika malam dia keluarkan panas, maka kita kepanasan kadang di rumah di malam hari. Berbedalah dengan tanah tadi. Jadi baginda Nabi SAW, ya Nabi pernah dia bertayamum dengan dinding. Tapi dinding rumah Nabi apa? Maka Nabi itu bilqa, dengan kuk. Ada kuk baginda Nabi, ini kuk Nabi. Ketika ditempelkan, ketika dipukul oleh baginda Nabi, rumah tadi itu, kalau bahasa kitanya melantun katanya. Apa itu bahasa Indonesianya apa itu? Mental, memantul, baliknya balik tak. Pas pukul, maka yang keluar tu adalah debu. Diambil, kemudian bertayamum. Cuba rumah awak di rumah gini, kalau awak tokok lima lantun ni juga, patah tangan kita boleh. Pukul pula dia dengan kok air dengan kok ni, pukul, tak balik dia. Kenapa? Keras. Keluar debu? Tidak. Bolehkah kita bertayamum? Tidak. Maka dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, untuk ke rumah kita hari ini dan ke dinding mobil, dinding pesawat, tidak dibolehkan untuk bertayamum. Termasuklah ada pertanyaan, bolehkah bertayamum ke pintu, ke dinding pesawat atau ke kursi pesawat? Kursi pesawat memang melantun dia, tapi ada turabun, ada tanah. Dalam mazhab Syafi'i, ini dalam mazhab Syafi'i ini kita kaji. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh, tak sah bertayamum kepadanya. Jadi kenapa tayamum ini bagian dari apa? Bagian daripada rukhsah, wa qila azimah, karena memang meringankan. Atau ada juga yang mengatakan karena untuk uzur saja. Kalau ada uzur baru boleh. Tapi kalau tak uzur maka tidak boleh dia untuk bertayamum. Wal aslu fihi qabla al-ijma'. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, wa in kuntum mardan aw ala safarin. Wa in kuntum marada aw ala safarin. Jika kamu sakit atau di atas perjalanan, ini yang dibolehkan untuk bertayamum. Ini menurut ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ju'ilat lana, dijadikan bagi kita al-ard, bumi, kulluhat tuhur. Semuanya itu masjidan, masjid, wa tarba, kemudian dijadikan tanah itu suci. Jadi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumi dijadikan masjid, di mana saja boleh kita sujud, kemudian tanahnya itu suci. Berbeda dengan umat-umat Nabi dahulu kala. Umat Nabi dahulu kala tidak semuanya bumi Allah ini boleh dijadikan untuk sujud, tapi mereka menjadikan beberapa bumi yang boleh sujud. Maka tengok Syiah. Syiah nak salat itu membawa batu kecil dia. Ada batu kecil sebesar ini saja batu. Itu batu itu diambil dari tanah Karbala. Karena menurut orang Syiah, tanah yang sedikit itulah tanah yang paling suci, yang berhak untuk kepala ni sujud. Maka tengok orang Syiah, perhatikan orang Syiah, kemanapun mereka pergi solat, mereka membawa batu yang sebesar ini. Itu tanah Karbala. Menurutnya itu tanah yang paling suci di atas dunia, yang boleh jidat kening kita ini untuk sujud cuman ke tanah itu saja. Maka mereka tak mau sujud ke tanah, ketikar ke masjid kita ini. Kenapa? Bagi mereka masjid kita itu belum yang mulia, tapi yang mulia bagi mereka itu adalah turab, tanah, yang tanah itu adalah berasal dari Karbala sana. Itu orang Syiah. Tapi menurut
syariat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, semua bumi hamparan Allah Subhanahu wa taala, boleh kita untuk bersuci dan boleh kita untuk menjadikan sujud, dan tanahnya pun dianggap suci. Mana saja dia. Mana saja boleh. Boleh. Berarti boleh kita solat di gereja, Ustaz, di tempat non muslim. Ya kalau gereja itu tak dipakai lagi boleh. Banyak kejadian dan banyak yang sudah dilakukan oleh ulama. Di Turki berapa banyak masjid, berapa banyak gereja yang dijadikan masjid. Pergi datang kita ke Turki, ke Istanbul, banyak dahulu gereja. Di zaman pemerintah-pemerintah yang lama dahulu kala, gereja dia dijadikan masjid hari ini. Boleh kita sujud. Inilah dalilnya. Semua bumi Allah di atas dunia ini masjid. Masjid boleh kita untuk sujud, kecuali tentu beberapa tempat. Seperti tempat kotoran tak mungkin kita sujud kan. Kandang sapi. Mungkin kita sujud di kandang sapi? Mungkin kita solat di tempat yang kotor? Tak mungkin. Tapi semua bumi Allah yang ada di atas dunia ini, itu dijadikan untuk masjid. Ini syariat Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa yubahu fi halin wa halin wajaba. Apa kata ulama di sini dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, tayammum itu lil muhdits au man ajnaba, bagi orang yang berhadas atau bagi orang yang junub. Boleh dia untuk melakukan tayamum, baik ketika itu dia dalam keadaan berhadas. Hadas berarti ada hadas kecil, dan ketika dia junub berarti dia hadas besar. Boleh bagi orang yang berhadas kecil atau berhadas besar dia melakukan tayamum. Berarti kalau kita berhadas besar, kita halangan, haid, nifas, wiladah, siap hubungan suami isteri malam, ternyata lampu mati. Lampu mati, air pun habis. Nah, berapa cara ni? Awak kerja je malam. Macam mana caranya? Lampu mati, baru ada air dengan adanya listrik. Kini listrik tak ada, air pun dah habis dipakai malam. Nak mencuci piring, nak mencuci pakaian di malam hari, ternyata pagi tak ada lagi air. Apa yang harus kita lakukan? Maka boleh untuk bertayamum. Macam mana cara tayamum? Jangan diambil pula debu tanah kemudian dilap-lap pula ke badan kita. Bukan. Nanti ada kriteria yang akan kita lakukan. Apakah boleh langsung kita seperti itu? Tidak. Nanti kita cari pula. Ada uang, bisa membeli air, beli air. Begitu caranya. Kita memiliki uang, bisa beli air, beli air. Kecuali kalau tak ada lagi orang yang menjual air. Yang menjual air tak ada pula. Kemudian kita bagaimana caranya? Barulah kita bertayamum. Jadi tak bisa kita asal-asal tayamum saja. Jadi ini yang dianjurkan di dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab yang lain macam itu juga. Kita berusaha dulu untuk mencari air. Jadi orang yang junub, orang yang berhadas kecil, maka dia boleh untuk bertayamum dengan syarat. Apa saja syaratnya? Nanti akan kita lanjutkan pembahasan kita. Kemudian ya, wa huwa wujudul uzri. Orang yang boleh dia bertayamum itu kalau orangnya punya uzur. Mana uzurnya? Seperti isti'malul ma', dia tak bisa memakai air. Kalau dia memakai air gatal-gatal badannya, atau kalau dia memakai air sakit rasanya badannya. Ada orang seperti itu, maka dia boleh untuk bertayamum. Tapi kalau dia tidak ada uzur, maka dia harus memakai daripada air. Kemudian mana lagi? Khaufu min isti'malil ma'. Dia takut memakai air. Kalau dia pakai air, timbul penyakitnya. Kalau dia memakai air, maka datanglah sawannya. Akan ada penyakit sawan. Kalau orang kampung-kampung kita ada sawan air, sawan apa gitu. Ketika sawannya tu bangkit, tak boleh dia mendekati air. Bahaya. Kalau dia melihat air, pusing dia. Kalau orang yang seperti ini, maka dia dibolehkan dia untuk bertayamum. Maka ayat Allah akan jelas. Wa in kuntum marada, atau dan jika kamu sakit, kata Allah Subhanahu wa taala. Sakit di sana mana? Dilihat pula. Sakit fima dzukra ay yakhbarahu bihi tabibil muslim.
kalau seandainya yang memberi kabar kepada dia itu adalah dokternya seorang muslim. Inilah dia anjuran kita berobat kepada dokter yang muslim dulu, baru dokter yang non muslim. Ini kebiasaan orang kita mencari dokter yang non muslim dulu. Muslim dulu. Kenapa muslim yang kan kita cari dulu? Karena kalau dokter muslim ni dia akan sampaikan kepada kita, Bapak kalau solat dengan tayamum ya, jangan memakai air. Ini dia. Karena dia faham, karena dia seorang muslim, kewajiban kita solat, pasti akan dia ajarkan tata cara kita solat menurut kelakuan ketika kita sedang dalam keadaan sakit. Tabibil muslim balighin adilin arifin. Masya Allah. Dokter yang muslim, yang balik, yang adil, yang arif. Berarti dokternya ini dokter yang solat juga. Dokter yang solat. Kalau dokter dia solat, dia sampaikan, Bapak kalau solat, penyakit Bapak ni tak bisa kena air ni Pak. Bapak harus bertayamum. Kalau Bapak nanti memakai air juga, nanti justru bertambah sakit Bapak nanti. Maka Bapak harus bertayamum. Maka kita seorang muslim yang berobat kepada dokter yang muslim tadi, yang berakal, yang balik lagi, yang mengetahui itu, maka kita harus bertayamum. Begitu dia. Tapi kalau tidak berobat dengan dokter non muslim, katanya di sini dijelaskan wa illa fala yajuzu lahu. Kalau tidak, maka tidak boleh kita untuk bertayamum. Dia tak tahu kita. Bagaimana dokter? Boleh tak saya pakai air? Saya salat. Salat tu apa katanya? Harus pakai air juga salat. Ya, tak usahlah salat dulu katanya. Salat tu nanti aja kan bisa diqada katanya. Awak lemah dia semayang tambah pula, tak boleh kata dokter ni lagi tambah, tak solat lagi tu. Ingat, kalau solat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, solat ini tak ada alasan kita. Tak ada alasan. Tak bisa memakai air tayamum. Ini kalau dalam berwuduk ni. Solat tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Tak bisa berbaring, isyarah dengan hati. Tak bisa isyarah dengan hati, isyarah dengan mata, kedipkan mata. Tak bisa isyarah dengan mata, mati. Payah ambil. Tak bisa dia ustaz, macam mana ustaznya? Mati, dia kan semayang. Tapi begitulah kaedah salat. Tak bisa salat untuk kita alihkan kepada yang lain, tak bisa. Wah, Bapak salat Pak. Wah, saya tak bisa saya salat ustaz. Ini aja. Terus, ini saja saya tak suci sekarang. Ya. Memanglah tak suci namanya orang sakit. Pakai apa namanya tu? Pipis yang pakai kantong. Kan bahaya. Kami tak suci. Untuk apa pula kami salat? Saya kan setiap visit di rumah sakit. Di rumah sakit, beberapa rumah sakit yang ada kita di Pekanbaru. Saya tanya, Bapak sudah salat? Tak salat. Kenapa tak salat? Ya kata tak suci. Kapan kita berwuduk? Kapan kita tayamum? Padahal salat tu tak ada sedikit pun alasan. Baru boleh kita meninggalkan salat tu kalau kita mati, baru boleh. Baru boleh. Kalau kita mati, atau bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, dia berhalangan. Kalau laki-laki yang tak salat, maka berhalangan aja tu. Maka kalau ada pula laki-laki yang tak salat, berarti itu dia datang bulan pula dia. Itulah kata Ustaz Abdul Somad, laki-laki yang solehah banyak sekarang. Salatnya di mana? Salatnya di rumah. Laki-laki yang solehah. Banyak pula laki-laki yang soleh hari ini yang tak pergi Jumaat. Berarti halangan nanya tu. Intai, diawasi dia. Kalau dia seandainya membeli pembalut pula ke warung, ke toko, berarti iyalah tu. Kenalah dia berarti. Walaupun untuk orang rumahnya katanya, yang jelas dia pergi membeli. Untuk dia lah. Tambah pula dia tak mau solat ke masjid. Tambah pula dia yang tak solat lagi. Berarti lah, pas lah. Kemudian dibolehkan, kenapa lagi dengan sebab dia dibolehkan bagi seseorang itu untuk bertayamum? Pertama, takut memakai air. Kemudian karena dia sakit. Sakit itu pun yang sudah dinilai oleh dokter seorang muslim. Dokter seorang muslim mengatakan, oh ini ada penyakit, ini tak boleh kena air. Kalau kena air berbahaya ini Pak. Tolong diawasi. Syurut tayammum aidan faqdil ma'. Kemudian baru boleh bertayamum juga dengan syarat faqidil ma', memang air tak ada. Air yang tak ada itu fadilin an zam'in hisan. Jadi di sini dijelaskan wa syartuhu khaufun
min isti'mali ma aw faqdu ma'in fadilin 'anil zama'i wa dukhulul waqtin wa su'alu zahirun li faqidil ma'i turabut tahiru. Jadi katanya di sini faqidil ma'il fadil, air yang berlebih. Kalau tak ada air yang berlebih, boleh dia untuk bertayamum. Lebih ni kita kaji pula apa maksud daripada lebih di sini. Lebih di sini adalah lebih daripada untuk yang akan kita minum. Lebih daripada kita minum. Umpama seperti tadi, kita malam junub, pagi kita nak mandi, air habis, tak ada. Yang ada tu cuman air minum saja. Air minum saja yang ada. Tak ada air yang lain. Boleh kita bertayamum. Tapi kalau memang tak ada yang menjual air. Tapi kalau masih ada yang menjual air dan uang kita ada pembeli air, maka kita wajib mandi, tak boleh bertayamum. Begitu dia. Maka untuk saat sekarang ini susah kita nak mengatakan boleh tayamum. Masalah orang jual air banyak. Banyak. Takut membeli air aqua, air yang harus minum itu. Di tempat jual-jual galon air galon itu kan banyak itu. Murah lagi. Jadi susah kita untuk membolehkan bertayamum untuk zaman kita hari ini susah karena air banyak. Kalaupun air yang untuk diminum tak ada, kemudian yang akan dijadikan uang nak membelinya pun tak ada, uang tak ada, air yang akan dibeli itu ada, maka bolehlah dia untuk bertayamum. Atau katanya di sini air ada, tapi air yang ada ni untuk minum hewan kita saja. Hayawanul muhtaram. Mana contoh seperti kambing dan sapi. Kita punya ternak. Kita punya ternak sapi. Kita punya ternak ayam. Air tu ada yang cuma untuk minum sapi dan ayam kita saja lagi. Kalau seandainya kita mandi junub dengan air itu, dengan apalagi ayam dan sapi kita nanti minum, maka oleh karena itu berikanlah air tadi untuk sapi dan ayam kita, kemudian kita bertayamum. Begitu dia. Baru datang air minum. Kemudian syarat baru boleh kita bertayamum lagi apa? Dukhulul waqt. Dukhulul waqti. Artinya memang dukhulul waqti ma yatayammamu lahu sawa'un kana fardan au naflan. Masuk waktu itu syaratnya. Maka kalau belum masuk waktu, maka kita tak boleh dan tak sah tayamum kita. Jadi memang masuk waktu dalam mazhab Syafi'i. Umpama belum masuk waktu, maghrib belum masuk, orang belum azan, kita dah siapkan tanah nak untuk bertayamum, tetap tidak boleh. Jadi baru bolehnya kapan? Dah masuk waktu, dah azan orang di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan, berarti masuk waktu maghrib. Barulah kita mencari tanah yang bercampur dengan debu. Kenapa Ustaz? Karena kalau seandainya sebelum waktu masuk, kita sudah mencari tanah, sudah mencari yang akan kita jadikan untuk bertayamum, dan ternyata kita mendapatkan air, maka kita tak boleh bertayamum. Maka syarat bertayamum itu adalah talab. Apa maksud talab? Berusaha dulu mencari air. Berusaha dulu mencari air. Tidak ada air kita di sini. Mungkin di daerah kita tak ada. Di daerah sana ada air. Wajib kita ke sana dulu. Selagi mampu kita ke sana. Ada mu'nah, ada biaya, ada kendaraan ke sana. Wajib kita mengambil air ke sana dulu, baru kita bertayamum. Maka syarat daripada tayamum itu juga adalah dukhulul waqt. Harus masuk daripada waktu. Jadi tak boleh di luar daripada waktu. Maka di sini dikatakan tayamum itu kan tahirud darurah namanya. Kan suci dalam keadaan darurat. Darurat itu kapan? Kalau sudah masuk waktu baru darurat. Kalau di luar waktu, belum masuk waktu, maka belum dihitung sebagai darurah. Maka di sini Imam Syahabuddin Ramli mengatakan di sini wala darurah, dan tidak ada wala darurah, tidak ada darurah qabla al-waqti, sebelum masuk waktu,
walau naqalat turab qablah, walaupun dia mengambil tanah sebelum masuk waktu, tetap tidak dibolehkan. Famasaha bi wajib ba'dahu lam yasih, walaupun setelah masuk waktu nanti baru dia pakai tanah ini untuk bertayamum, maka tayamumnya itu tidak sah. Begitu dia. Jadi syaratnya harus masuk waktu. Jadi kalau kita nak tayamum zuhur, harus masuk waktu zuhur dulu baru kita bertayamum. Kalau tidak, tidak sahlah tayamum kita. Kan dalam ayat kan jelas, falam tajidu ma'an fatayammamu, falam tajidu, dan tidak kamu perdapat air. Berarti setelah mencari air. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, falam tajidu ma'a, setelah mencari, berusaha, tidak kamu peroleh air, barulah boleh fatayammamu, maka bertayamumlah. Kan ininya, wala yuqalu lam yajid illa ba'da talab, tidak diperoleh itu kecuali setelah dicari. Dicari dulu, dicari, tak ada air, baru kita boleh untuk bertayamum. Jadi jelas di sini, jangan asal-asal nak bertayamum saja kita. Saya mungkin tayamum aja lah, payah mencari air. Kan ada orang kita ini, payah kali mencari air, dah bertayamum sajalah kita. Tak boleh. Jadi kita ulangi, syarat baru boleh bertayamum itu siapa? Khaufum minal isti'mali ma', orang yang takut memakai air. Pakaian air, memakai air ni dengan disebabkan mungkin dia sakit, atau syiddatul barid, dingin, yang sangat-sangat dingin sekali. Boleh dia bertayamum. Dingin, tak sanggup dia. Kalau dia paksa juga nanti memakai air tu pingsan dia. Ada orang yang seperti itu. Saking dinginnya rasanya kalau dia pakai air, maka bisa pingsan. Maka bagi orang itu boleh dia bertayamum. Tapi kalau karena dingin di dalam Masjid Jami'atul Zahidin, tak boleh bertayamum. Masjid kita ni dahsyat dinginnya. Biasanya sekarang lah dah agak kurang pula. Entah saya yang panas kan. Biasanya pas masuk, lumayan. Mungkin kalau mau pula lah orang membandingkan, jangan mereka kira masuk mall saja yang dingin. Coba datang ke Masjid Jami'atul Zahidin, kalah mall itu. Dingin di sini. Tapi bukan berarti dingin kita di sini boleh pula tayamum, tak, karena keluar panas lagi. Nak ingin merasakan seperti apa rasanya dinginnya surga masjid, masuklah ke Jami'atul Zahidin. Luar biasa. Belum granitnya lagi, granitnya seperti granitnya Nabi Sulaiman, istana Nabi Sulaiman. Nampak, kuku kita nampak. Dahsyat, Masya Allah. Tak je nama orang ke masjid, memang hati tu mana, ini perlu dipertanyakan ini. Jarang saya nampak granit-granit yang seperti ini. Banyak kacanya dari batunya ini. Buktinya, wajah ibu-ibu saja tak perlu menengok ke ibu-ibu, cukup menengok kepada bawah saja. Maka kalau Ustaz Imam istawunya, jadi kalaupun tertutup itu, muazzin pun tak bingung dia. Muazzin nyintai saja dia, muazzin lewat tu, lewat granit, nampak wajah ibu-ibu. Insya-Allah. Itu dahsyatnya tu. Mewah sekarang masjid-masjid kita. Masjid ber-AC, lapik permadani, tikar permadani, lantainya granit. Tak je nama sembahyang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ini. Kemudian syaratnya lagi, kita ulang, faqidil ma', air susah. Tapi air susah ni yang ada cuman air yang berlebih untuk kebutuhan saja, untuk minum, walaupun minum hayawan, boleh dia bertayamum. Syaratnya lagi harus masuk waktu. Masuk waktu maka bolehlah dia bertayamum. Kalau belum masuk waktu maka belum boleh dia untuk bertayamum. Syaratnya lagi mana? Fatayammamu sa'idan tayyibah. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba, dia bertayamum. Sa'idan, sa'idan tayyiba. Sa'idan, sa'idan ni tanah tayyiba yang baik. Maka kalau tanah yang tak baik, tanah yang bernajis, maka tak boleh dijadikan untuk bersuci. Apa maksud di sini? Ai turaban tahiran, kama fassarahu Ibnu Abbas wa ghairihi. Maksud daripada tanah yang bersih itu adalah turabun tahiran, tanah yang suci. Maka tanah yang suci yang boleh. Maka apakah suci kira-kira bangku yang ada di bangku pesawat? Dan jelas ini bukan tanah, bukan tanah bangku di pesawat. Kira-kira suci tak dia? Belum lagi orang tertidur
apa namanya? Ngiler. Liubarih kata orang Minang. Kalau kata orang Kampar liubasi. Liubasi, jeliu labasi. Tak bisa diminum lah, tak bisa dipakai lah. Itu liubasi. Baunya ya Allah. Kalau baunya Masya Allah. Itu itulah. Kena, bisa jadi kena kursi, bisa jadi kena bantal apa segala macam. Maka dalam mazhab kita Syafi'i turaban tahiran. Tak bisa, memang harus dari yang suci. Maka ada cerita dulu di zaman dahulu kala pernah masyaikh bercerita, orang ketika nak melontar jumrah kan mencari batu dulu. Cari batu di Mekah itu, cari batu dia masih di kawasannya Mina sana. Setelah melontar jumrah, cari batu. Ternyata onta ni taiknya, buang air besarnya itu keras. Jadi ada orang yang menganggap ni batu juga nih, warnanya pas seperti warna batu. Diambillah itu tuh, diambil kumpul, ini batu ni keras, sangat keras, batu. Masukkanlah ke dalam saku, nak dibawa untuk pergi melontar. Ternyata hari hujan basah. Ternyata pas basah leburlah balik ciri unta tadi, habis bajunya. Aneh ya katanya lah, orang Indonesia mungkin aneh ya, masa batu keras besar lebur ya ni. Tengok orang Arab ketawa dia, orang Arab tahu. Tengok lain baunya katanya, pada dia tai unta itulah. Kau hati-hati yang pergi ke Makkah, hati-hati, memang keras dia tai unta ini. Keras dia, dimasukkan ke dalam baju tu. Pas keras seperti batu. Kalau kita pegang, kalau kita remas sendiri saja tak kuat kita. Memang keras dia. Tapi itu adalah tai unta. Tai unta. Jadi itu pula dijadikan tayamum, tidak sah dia. Kemudian turabun ghabir. Boleh. Inilah yang maksud dengan yang dimaksud dengan debu, li'annahu min tabaqatil ard wa turabul jinsu lahu. Maksudnya adalah debu yang hasil daripada tanah tadi. Jadi kita ada tanah, kemudian tanah ni kita ambil atau kita bersihkan dia. Tanah kita ambil, kita naikkan dia ke kertas, ke koran, kita bersihkan, barulah kita ambil dia. Keluar, maksudnya ulama mengatakan tak boleh di sini adalah seperti daripada mi'dan. Mana seperti tanah. Seperti bukan tanah mi'dan, seperti semen. Semen tak bisa. Ya, seperti semen dijadikan itu tuh. Atau walaupun dia sudah bercampur dengan tanah, tidak dia boleh dijadikan untuk bersuci. Jadi yang syarat daripadanya itu adalah, syarat baru boleh bertayamum itu adalah lifaqidil ma'ut turabut tahir walau ghubbarar ram, walaupun daripada debu yang ada pasirnya. Itu boleh juga nih. Jadi debu yang ada pasir tapi dia berasal dari tanah juga setelah ditiup oleh angin. Kalau kami di Sudan ada musim gubar istilahnya. Gubar itu memang debu, Pak. Debu itu gelap ya. Jangankan untuk kemana-mana, memandang ke depan itu saja tak kelihatan gitu. Karena memang debu saja. Itu rumah harus ditutup itu. Kalau rumah tak ditutup, setebal ini ada dalam rumah kita, di lantai rumah. Itu ada itu musim di daerah Timur Tengah sana. Itu padang pasir itu dibawa oleh angin ke kota, sehingga rumah-rumah itu masuk dia, debu-debu itu masuk dia ke dalam rumah. Kalau rumah tak ditutup, dia tebal debu di dalamnya. Jadi itulah bagian daripada syarat baru boleh kita untuk bertayamum. Masuk kita kepada fardu tayamum. Apa saja fardu daripada tayamum itu? Ada pertanyaan?